Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi para peserta webinar Cloud Kilat hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan saya Yulia Stuti yang akan memandu acara webinar Cloud Kilat dari awal hingga akhir. Untuk tema webinar hari ini adalah load balancer menggunakan HA Proxy yang akan dibawakan oleh Technical Support Cloud Kilat, Ari Sadam. Hai Mas Ari. Sudah Hai, siap halo. untuk pemaparan materi hari ini? Baik, sudah siap, Mbak Asti. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Asti atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman semua telah hadir kembali pada sesi webinar kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Sadam sebagai salah satu technical support dari Cloud Kilat akan membawakan materi mengenai load balancer menggunakan HA Proxy. Di sini saya akan mengangkat 4 topik utama. Yang pertama ada pembahasan mengenai load balancer, definisi, macam-macam dan jenis load balancer. Lalu yang kedua ada pengenalan HA Proxy itu sendiri, kelebihan serta kekurangannya. Kemudian yang ketiga terdapat penjelasan mengenai bagian-bagian yang terdapat pada struktur dari HA Proxy. Kemudian yang terakhir akan ada sesi demonstrasi mengenai penggunaan HA Proxy itu sendiri. Baik. Apa itu load balancer? Load balancer ini adalah sebuah tools untuk membagi sebuah permintaan seperti traffic website maupun protokol lainnya dan mendistribusikannya secara merata ke sekelompok server yang identik. Load balancing ini sangat penting untuk hosting berbagai aplikasi saat ini. Dengan membagi pekerjaan, server yang dimiliki tidak akan terlalu memikul beban yang terlalu berat. Hal itu juga membuat layanan yang kita miliki menjadi lebih reliable. Dengan mengirimkan traffic ke sekelompok server, jika satu atau bahkan beberapa server yang sedang berjalan itu mati, otomatis layanan kita akan terus berlanjut tanpa gangguan selama ada server lain yang masih aktif. Kemudian ini ada contoh tools beberapa aplikasi load balancer. Yang pertama ada Nginx yang sudah populer dengan reverse proxy-nya, Nginx di tangannya. Lalu yang kedua ada AWS ELB, ini adalah load balancing tools bawaan dari Amazon Web Service. Kemudian yang ketiga ada LVS atau Linux Virtual Server. LVS ini merupakan load balancer native yang dapat digunakan pada semua distro Linux. Kemudian yang terakhir akan ada proxy yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke macam dan jenis load balancing. Yang pertama ada jenis no load balancing, atau bisa kita sebut juga dengan server monolith atau standalone server ya. Sesuai namanya, server yang akan langsung menerima suatu request dari user dan memproses request tersebut tanpa ada pembagian beban terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada layer 4 load balancing. Itu paling banyak digunakan. Load balancing dengan cara ini akan meneruskan lalu lintas suatu request dari user berdasarkan rentang IP dan port suatu request tersebut. Contohnya ketika user mengakses suatu website, maka load balancing ini akan meneruskan request tersebut ke IP dan port dari web server yang telah didefinisikan pada HA Proxy. Kemudian yang terakhir ada layer 7 load balancing. Biasanya load balancing tipe ini digunakan khusus untuk kebutuhan pemisahan suatu resource. Contohnya apabila kita memisahkan aplikasi front-end dan back-end, maka kita dapat memisahkan juga rute dari setiap aplikasi tersebut pada server yang ditujunya. Misalkan kita ingin mengakses slash front-end, maka akan diarahkan ke server A dan B. Apabila kita ingin mengakses slash back-end dari suatu website, maka kita bisa mengarahkan ke server C ataupun D. Nah, kemudian kita masuk ke teknik algoritma load balancing. Yang pertama ada round robin. Ini adalah metode default di mana setelah menerima sebuah request dari user, load balancer akan meneruskannya ke server pertama yang tersedia dan request berikutnya akan dipindahkan ke server lain yang tersedia. Metode ini juga termasuk ke dalam algoritma statis. Lalu yang kedua adalah metode least connection. Metode ini bekerja dengan asumsi jika jumlah beban server yang sama dihasilkan oleh semua permintaan, maka dari itu server dengan koneksi yang paling sedikit akan diberikan beban berikutnya. Begitu pula server dengan koneksi terbanyak akan dialihkan bebannya ke server lain yang bebannya lebih rendah.
Kemudian yang ketiga terdapat metode least time response. Di bawah algoritma waktu respon terkecil, server dengan jumlah lalu lintas paling sedikit dan waktu respon rata-rata paling sedikit akan dipilih oleh load balancer atau HA-proxy, sehingga akan memberikan respon cepat kepada user. Kemudian yang terakhir ada metode least bandwidth ya. Teknik load balancer ini pertama-tama mengukur lalu lintas masuk dalam megabit per detik ukurannya, dan kemudian merutekan permintaan di server yang memiliki arus lalu lintas paling sedikit terlebih dahulu. Ini ada reason mengapa harus menggunakan balancer. Yang pertama ada mengurangi resiko downtime atau failover. Kemudian yang kedua ada menangani performansi server yang sedang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai high availability. Nah, kita masuk ke HA-proxy itu sendiri. HA-proxy adalah high availability proxy. Itu kepanjangan dari HA-proxy. High availability itu sendiri, yang juga sering disebut sebagai failover pada umumnya, diimplementasikan untuk tujuan meningkatkan ketersediaan layanan yang disediakan oleh suatu sistem. Elemen sistem akan bekerja dengan memilih node-node yang redundant, yang kemudian digunakan untuk menyediakan layanan saat salah satu elemen sistem mengalami kegagalan. Ukuran yang paling umum dalam kategori adalah 2 node minimum, yang merupakan syarat minimum untuk melakukan redundansi. HA-proxy ini sebuah perangkat lunak open source di bawah GPL v2 license. Kemudian HA-proxy ini digunakan untuk membagi beban request atau load balancer TCP maupun HTTP, dan solusi proxying yang dapat dijalankan pada sistem operasi Linux, Solaris maupun FreeBSD. HA-proxy ini pun menyediakan layanan enterprise-nya dengan berbagai macam fitur tambahan HA-proxy Fusion Control Plane yang dapat memanage semua infrastruktur secara terpusat pada suatu control panel. Yang kedua ada optimize application hingga security-nya. Nah, kemudian kita masuk ke kelebihan HA-proxy. Yang pertama, HA-proxy ini mendukung virtual host dan dapat bekerja pada layer 4 maupun 7. Kemudian yang kedua ada HA-proxy dapat melengkapi beberapa kekurangan dari Nginx seperti mendukung retensi session dan paduan cookie. Yang pada saat yang sama, HA-proxy mendukung pendeteksian status server backend dengan mendapatkan URL yang ditentukan. Kemudian yang ketiga ada HA-proxy memiliki kecepatan penyeimbangan muatan yang lebih baik daripada Nginx dalam hal efisiensi dan juga lebih unggul dalam hal pemrosesan secara concurrent atau bersamaan. Kemudian kelebihan yang selanjutnya ada HA-proxy itu mendukung penyeimbangan dan penerusan traffic protokol TCP. Hal itu dapat menyeimbangkan traffic dari protokol TCP yang digunakan oleh server. Contohnya sebuah server MySQL atau database dalam hal membaca, mengolah, ataupun memuat semua request query yang datang kepada backend server MySQL tersebut dapat dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan hasil yang cepat. Ada banyak strategi load balancing pada HA-proxy. Algoritma load balancing pada HA-proxy saat ini secara khusus memiliki 8 jenis. Kemudian kita masuk ke kekurangan HA-proxy. Yang pertama ada ketika kita terdapat perubahan pada konfigurasi, maka perlu dilakukan restart service pada HA-proxy itu sendiri agar konfigurasi dapat diterapkan. Kemudian yang kedua ada dukungan mode multiprocessing tidak cukup baik. Dikarenakan multiprocessing pada HA-proxy akan menggunakan lebih banyak CPU pada server, maka disarankan untuk menggunakan mode multi-thread, yaitu satu main proses dari HA-proxy akan membuat atau spawning child prosesnya, sehingga penggunaan CPU tidak akan terlalu besar. Yang selanjutnya ada bagian dari HA-proxy. Yang pertama ada access control list, yang kedua ada front end, dan yang ketiga ada back end. Nah, pertama penjelasan mengenai bagian dari front end. Front end ini adalah satu bagian yang mana menentukan bagian permintaan yang harus diteruskan ke back end. Front end ini ditentukan bagian front end pada konfigurasi HA-proxy. Contohnya seperti berikut. Pertama ada baris front end HTTP. Kemudian ini banyak untuk melisten HA-proxy ini menerima permintaan port 80. Kemudian men-set modenya menjadi HTTP. Kemudian ini terdapat ACL. Apabila user mengakses /block, maka akan diarahkan ke block backend, dan kemudian default backend-nya diset ke web backend. Kemudian yang kedua ada access control list. ACL adalah sebuah daftar kontrol terhadap pengaksesan suatu sistem yang didefinisikan oleh user untuk melakukan blocking malicious request, memilih backend server, hingga melakukan redirect suatu URL maupun protokol.
Nah, ini ada contoh penggunaan ACL di HAProxy. Pertama ada berdasarkan path. Jadi berdasarkan path API diarahkan ke server mana. Kemudian ada berdasarkan ekstensi .jpg atau PNG misal. Kemudian yang kedua ada berdasarkan domain. Ada header, host, min-m, map, domain, domainnya. Kemudian yang selanjutnya ada berdasarkan source dan network dari user. Kemudian berdasarkan metodenya kepada web server apakah post atau put. Kemudian yang terakhir ada URL param berdasarkan region. Nah, yang berikutnya ada backend. Pada HAProxy, frontend menerima suatu request sebelum diteruskan ke backend, yang merupakan kumpulan dari node ataupun server dari aplikasi yang digunakan. Salah satu server di backend akan menerima dan memproses permintaan tersebut, membentuk sebuah proses, lalu mengirimkan respon tersebut melalui HAProxy menuju ke klien. Ini contohnya, setelah di-define frontend, my frontend, kemudian diarahkan ke default backend my server, kemudian kita membuat backend my server itu sendiri. Nah, kita menambahkan list-list server yang akan digunakan untuk meneruskan traffic dari frontend ke backend. Ada server 1, 2, dan 3. Ya baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi mengenai HAProxy kali ini. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Asti selaku host. Silahkan Mbak Asti. Oke Mas Ari, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Tentunya ini akan berguna sekali bagi para rekan-rekan yang hadir di acara webinar hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya ada sesi demo yang juga akan dibawakan oleh Mas Ari. Sudah siap Mas Ari untuk demonya? Mas Ari? Sudah siap Mbak. Oke, sudah siap. Oke, bagi rekan-rekan semuanya, silahkan untuk menikmati sesi demonstrasi dari Mas Ari. Silahkan Mas Ari. Oke. Demonstrasi HAProxy kali ini terdapat 3 poin yang akan saya angkat. Yang pertama, terdapat 1 VM dengan IP publik sebagai load balancer dan 3 VM sebagai web servernya yang telah saling tersinkronisasi dengan menggunakan IP private. Kemudian yang kedua ada instalasi dan konfigurasi dari HAProxy itu sendiri. Kemudian ada uji coba load balancer dengan menggunakan metode round robin dan source. Nah, kemudian topologi jaringan yang akan saya bawakan berikut ada HAProxy server dengan IP 117.53.46.194 dan memiliki IP private 192.168.18.10. Kemudian ada 3 server WordPress dengan node 1 192.168.18.11, node 2 192.168.18.12. Kemudian yang ketiga ada 192.168.18.13 dan ketiga WordPress server ini telah terkoneksi ke database server. Kita yang pertama melakukan SSH dulu terlebih dahulu kepada server dari HAProxy-nya. Oke, sudah masuk. Nah, yang pertama kita menginstalkan dulu HAProxy di server. Domainnya menggunakan apt install HAProxy. Saya menggunakan Ubuntu 2204. Oke, baik, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke direktori dari konfigurasi HAProxy. Oke. Sebelumnya kita backup terlebih dahulu konfigurasi original dari HAProxy dengan perintah mv original. Nah, kemudian kita bisa melakukan kustomisasi terhadap konfigurasi dari HAProxy. Nah, berikut terdapat konfigurasi default yang sudah diterapkan dari HAProxy-nya. Kita akan menambahkan konfigurasi custom kita di bawah konfigurasi dari default HAProxy. Baik, yang pertama kita tambahkan dulu front end sesuai dengan presentasi sebelumnya.
front end. Kita namakan untuk front end ini adalah WordPress. Kemudian kita untuk melistan request, kita bind 80. Ini akan melistan semua port 80 yang diterima oleh proxy. Kemudian kita tambahkan ACL atau access control list-nya. Kita namakan access control list ini adalah WP server atau WordPress server. Kemudian untuk header-nya berdasarkan host min_m yaitu map dengan nama domain. Saya telah menyiapkan nama domain dengan nama wp.cdm.id yang telah di pointing ke server dari proxy. Kemudian yang selanjutnya ada sebentar. Kita define default backend diarahkan ke backend dari WordPress. Nah, untuk selanjutnya kita buat terlebih dahulu untuk backend-nya. Kita buat backend dengan nama yang telah di-define di atas, yaitu backend WordPress. Kemudian kita set modenya menjadi HTTP, karena ini adalah web server. Kemudian kita menentukan algoritmanya. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan algoritma dari round robin dengan sintaks balance round robin. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan daftar dari server-server yang telah disiapkan WordPress. Server kita namai node 1. IP-nya dari node pertama adalah 92.168.18.11 port 80. Kita tambahkan parameter check cookie S1. Nah, parameter check cookie S1 ini untuk mengecek health check dari setiap node, apakah node itu mati atau tetap menyala. Dia akan mengirimkan cookie dengan nama ini S1, S2, dan S3 kepada setiap node-nya untuk pengecekan dari health check setiap node-nya. Nah, kemudian yang terakhir kita tambahkan untuk dapat dilihat statistik dari proxy. Tambahkan distance stats. Kita definisikan untuk portnya 49823, modenya adalah HTTP, untuk lognya adalah global, maximum connection itu 16, yang jadi 16 koneksi yang dapat melihat statistik dari proxy ini. Kemudian kita nyalakan statistiknya dengan perintah stats enable. Kemudian kita definisikan untuk meng-hide versinya. Kemudian untuk statistiknya kita set auto refresh selama 30 detik. Untuk statistiknya pun kita tambahkan agar dapat melihat node yang sedang berjalan. Yang kita show node. Untuk statistik authentication-nya kita tambahkan username-nya admin untuk loginnya, dan password-nya kita password terlebih dahulu. Oke. Dan terakhir adalah ada stats URL-nya, jadi yang akan kita akses nanti yaitu /proxy. Mungkin cukup. Nah, dengan konfigurasi sederhana seperti ini, sebenarnya proxy ini sudah dapat kita jalankan. Kita coba terlebih dahulu. Nah, setelah ditambahkan konfigurasi, kita perlu merestart service dari proxy. Perintahnya adalah systemctl restart proxy. Terdapat error. Kita
Kita cek terlebih dahulu. Di bagian front end-nya terdapat typo. Front end baik. Cukup. Kita coba cek lagi. Default backend WordPress. Oke. Mungkin kita set berbarengan dengan SSL-nya ya. Sebelumnya saya telah menyiapkan sertifikat untuk wp rscdm.my.id ini. Kita tambahkan untuk men-set SSL-nya. SSL dengan sertifikatnya terdapat pada /etc/ssl fullchain.com. Oke. Kemudian kita tambahkan juga untuk redirect-nya. HTTP request untuk melakukan redirect skema ke HTTPS unless kurung berawal SSL FC. Nah, ini akan meredirect ke HTTPS, dan untuk unless SSL FC ini akan mengecek apabila klien telah mengaksesnya dengan HTTPS, maka tidak perlu lagi menggunakan SSL. Baik, selanjutnya kita tambahkan modifikasi header. Kita tambahkan option HTTP keep alive. Ini agar setiap request tetap tersambung ke server yang telah diaksesnya. Kemudian yang kedua, kita tambahkan option kembali. Forward port. Ini akan meneruskan setiap informasi IP dari klien dan portnya ke web server. Kemudian kita tambahkan HTTP response. Kita set headernya. Kita namai header tersebut adalah X-server node $S. Nah, ini akan mengambil dari node 1, 2, dan 3 ini, nama ini. Kemudian setelah kita tambahkan ini, kita tambahkan pengecekan berdasarkan cookie-nya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk headernya. Set header untuk meneruskan informasi port kepada setiap server. Port dengan perintah destination port. Baik. Dan yang terakhir kita tambahkan HTTP request juga untuk header protokolnya. Add header X forwarded protokol. HTTPS kalau menggunakan sertifikat SSL yang telah dikonfigurasi di atas. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu. Kita coba cek di lognya.
terdapat start promoter URL. Oh iya, baik. Di sini terdapat typo, seharusnya Yuri. Kita coba lagi. Nah, baik, sudah bisa. Kita coba akses untuk melihat load balancer ini bekerja dengan mengakses wp my.id. Ini sudah berjalan. Kita bisa lihat di sini untuk request-nya yang ditangani oleh node 2, kemudian request selanjutnya bisa dilihat node yang ketiga, kemudian kita lihat lagi request selanjutnya, kita bisa lihat lagi balik ke node yang pertama. Nah, semua request ini akan dibagi ke semua node secara merata. Kita bisa cek juga dari akses lognya, kita lihat di node 1. Bentar, nah di sini. Kita 11. Oke, kita cek akses lognya. Nah, sini sudah terdapat informasi IP publik yang digunakan. Ini saya menggunakan IP publik 43.24.19.119 dan mengakses konten berikut. Nah, kemudian dari sisi proxy-nya terdapat log pada /var/log proxy.log. Dapat dilihat node yang di request oleh user. Kita coba refresh lagi untuk melihatnya. Coba mungkin mengakses ini hello world. Oke. Kita cek terdapat node 3 untuk service berikut. Untuk request berikutnya ke node 2, request berikutnya ke node 3. Ini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 secara berulang. Baik, setelah itu kita coba mengubah modenya. Kita ubah di bagian sini, mode algoritmanya. Kita coba ubah menjadi source. Kita coba restart lagi. Oke. Kita coba akses lagi. Oke. Kita dapatkan node 1. Node 1. Nah, semua request dari source, yaitu IP yang saya gunakan, akan menerima request dari node 1. Berikut 1, node 1. Mungkin seperti itu. Nah, untuk melihat statistiknya yang telah dikonfigurasi di bawah, kita cukup mengakses IP publik dari proxy-nya. Portnya kita tambahkan. Maaf, bagian di sini. Kemudian kita hapus HTTPS-nya. Nah, kita masukkan admin dan password yang telah di-set tadi. Nah, ini terdapat statistik penggunaan proxy. Kita bisa lihat apabila kita refresh untuk mengakses ulang. Maka terdapat penambahan. Ini masih dalam mode source ya, maka yang digunakan adalah node yang pertama. Kita coba ubah lagi ke round robin. Agar request dapat dibagi secara merata. Kita restart lagi proxy-nya.
Kita coba akses. Berikutnya terbagi rata setiap request-nya. Ini terdapat informasi uptime dari H-proxy, ada informasi prosesnya. Dan ini adalah ada list setiap node dari backend yang bernama WordPress. Dan ini adalah ada ceknya. Kita coba matikan salah satu service Nginx. Contohnya kita akan mematikan yang node pertama. Kita masuk terlebih dahulu ke node pertama. Baik, kita coba matikan Nginx-nya, service web servernya. Dengan perintah systemctl stop Nginx. Nah, maka dia akan mengecek, proxy akan mengecek ke node pertama bahwa mendeteksi adanya down. Nah, kemudian dianggap down dari sisi statistik. Maka untuk node pertama ini tidak dapat digunakan. Untuk selanjutnya dapat di request ke node 2 maupun node 3. Kita coba. Oke. Nah, untuk ini tidak bertambah, kemudian terbagi ke node 2 dan node 3. Baik, mungkin cukup sekian sesi demonstrasi mengenai H-proxy kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Asti selaku host. Silakan Mbak Asti. Oke, terima kasih banyak Mas Ari atas pemaparan materi dan juga sesi demonstrasinya. Tentunya untuk pemaparan materi ini berguna sekali bagi para peserta webinar hari ini ya. Oke, untuk promo Cloud Kilat Bundling Free Domain bagi para rekan-rekan yang masih ingin berlangganan di Cloud Kilat, kami masih menyediakan promo Cloud Kilat Bundling Free Domain. Gunakan kode free domain 150 sebelum menyelesaikan transaksi pembelian produk Kilat VM 2.0 atau Kilat Hosting 2.0 dengan minimal transaksi 1 tahun. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti untuk pertanyaannya akan langsung dijawab oleh narasumber kita, yaitu Mas Ari. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Aprizam Saputra Tanjung. Izin bertanya, cara agar ketika perubahan config, namun untuk menerapkan config yang baru tanpa melakukan service HA proxy tersebut. Mas Ari, bisa dibantu jawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Aprizan. Baik, untuk HA proxy ini belum terdapat fitur seperti Nginx ya untuk mereload satu service, jadi tanpa mempengaruhi service dari H-proxy, maka disarankan apabila terdapat perubahan konfigurasi pada H-proxy, maka disarankan untuk dilakukan restart pada jam-jam tidak bekerja atau beroperasi, mungkin di malam hari atau di weekend. Terima kasih, semoga terjawab. Oke, Mas Ari, terima kasih atas jawabannya. Bagi para penanya, mungkin sudah jelas untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Khairul Fajri. 1. Jika terdapat beberapa server di belakang HA proxy, ada tiga node web server, 1 node HA proxy, bagaimana cara agar 3 node web server bisa saling sinkronisasi? Dan juga pertanyaan kedua, jenis algoritma apa yang cocok untuk skenario di atas? Mas Ari, bisa dibantu jawab? Baik, terima kasih Khairul Fajri. Pertanyaan pertama, jika terdapat beberapa server di belakang H-proxy, ada 3 node web server, yang 1 node H-proxy, bagaimana cara agar 3 node web server bisa saling tersinkronisasi? Yang pertama, untuk 3 node ini, kita bisa sinkronisasikan dengan menggunakan banyak tools. Yang pertama ada rsync, jika di Linux, kemudian ada lsyncd, jadi untuk mensinkronisasikan agar web datanya sama gitu, persisten. Kemudian yang kedua, jenis algoritma apa yang cocok untuk skenario di atas, ini tergantung kebutuhan ya. Yang pertama, kita lihat dulu bagaimana request terhadap web servernya, apakah skala besar ataupun skala kecil. Untuk biasanya yang paling bagus itu adalah round robin, pembagian secara merata, namun ini statis.
Kemudian yang kedua bisa menggunakan list connection berdasarkan koneksi yang sedang dibuat. Baik, mungkin semoga terjawab. Oke, terima kasih Mas Ari. Untuk Mas Khairul, semoga jawaban dari Mas Ari tadi sudah cukup jelas ya. Selanjutnya dari Akul Saifuddin. Halo Kak, izin bertanya. 1. Kebutuhan website seperti apa yang mengharuskan menggunakan load balancer? Yang kedua, apa yang terjadi jika server load balancer kita down, Kak? Apakah website juga langsung down juga? Atau bisa auto pointing ke server backend-nya? Yang ketiga, apakah bisa melakukan pemindahan server load balancer secara cepat ke server baru? Mas Ari, bisa dibantu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ahrul Syaifuddin. Yang pertama, kebutuhan website seperti apa yang mengharuskan menggunakan load balancer? Seperti yang disampaikan sebelumnya, kita lihat dulu website apa yang kita buat atau kita punya, seberapa banyak user yang mengakses server kita. Apabila skala kecil, maka tidak perlu disarankan untuk menggunakan load balancer. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika server load balancer kita down? Apakah website juga langsung down atau bisa auto pointing ke server backend-nya? Apabila server load balancer down, maka semua node tidak dapat diakses ya. Maka disarankan juga menggunakan high availability load balancer. Auto pointing ke server backend-nya ini belum pernah mencoba saya ya. Mungkin saya akan coba di kesempatan berikutnya. Kemudian yang ketiga, apakah bisa melakukan pemindahan server load balancer secara cepat ke server baru? Maksudnya pemindahan server dari sisi konfigurasi? Kalau iya, berarti hanya tinggal memindahkan konfigurasi dari hub proxy-nya saja, kemudian dinyalakan. Kalau dari sisi pointing, itu memakan waktu propagasi maksimal 48 jam. Semoga terjawab, Ahrul Syaifuddin. Oke Mas Ari, terima kasih banyak. Untuk Mas Akul mungkin sudah jelas ya untuk jawabannya dari pertanyaan diajukan. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, selain menuliskan pertanyaan di kolom chat, jangan lupa juga bisa memanfaatkan fitur raise hand yang nantinya kita akan open mic dan juga open cam dan bisa menanyakan langsung ke Mas Ari Sadam. Oke, sambil menunggu yang bertanya melalui fitur raise hand, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Atini Fuaidah Maulidiah. Halo Kak, apakah penggunaan load balancer pada HA proxy dapat meminimalisir serangan DDoS yang mana dapat membuat sebuah server down? Mas Ari, bisa dibantu jawab? Terima kasih Atini atas pertanyaannya. Proxy ini juga bisa meminimalisir serangan DDoS. Kemudian ini maksudnya DDoS yang mana yang membuat sebuah server down. Oh, DDoS yang mana dapat membuat server down. Ya, bisa. Kita bisa melakukan block pada ACL, seperti memblok malicious request dan mengatur mana saja yang konten ataupun request mana saja yang dapat masuk ke proxy. Mungkin sekian, semoga terbantu. Oke, terima kasih Mas Ari. Untuk selanjutnya dari Muhammad Syahrir. Izin bertanya Kak, kalau menggunakan algoritma respon time dan bandwidth-nya itu bagaimana ya? Mas Ari, bisa dibantu jawab? Ya baik, terima kasih Syahrir. Yang pertama, tadi setelah dijelaskan, algoritma berdasarkan respon time atau waktu tercepat dari setiap node. Jadi yang pertama, setiap node ini menerima respon, kemudian respon mana yang paling cepat, nah itu yang akan melakukan proses terhadap request tersebut. Kemudian the bandwidth, berdasarkan bandwidth, itu diukur dulu oleh proxy, seberapa besar request ini datang, kemudian akan diatur dari server ini, bandwidth mana yang paling sedikit terlebih dahulu. Seperti itu. Semoga terjawab, Syahril. Oke, Mas Ari, makasih banyak. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Hudi Ogan.
izin bertanya, pada saat kapan sebaiknya kita melakukan load balancer, terutama dengan tools HA proxy, dan bagaimana cara memilih algoritma yang tepat saat sedang menggunakan HA proxy? Terima kasih. Mas Ari, bisa dibantu jawab? Baik, terima kasih Mas Hudi Ogan. Pada saat kapan sebaiknya kita menggunakan load balancer, terutama dengan tools HA proxy? Pertama, kita cek dulu ya website yang kita gunakan. Apabila ingin menerapkan high availability, yaitu sistemnya terus berjalan, maka tools HA proxy ini sangat cocok digunakan. Kemudian bagaimana cara memilih algoritma yang tepat, ini sudah dijawab sebelumnya. Kita lihat dulu website yang digunakan seperti apa, seberapa banyak user yang mengakses website kita, kemudian kita bisa menentukan algoritma apakah bisa cukup menggunakan round robin, yaitu static algoritma, ataupun di dynamic algoritma seperti list count dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin semoga terjawab. Oke, Mas Ari, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan Mas Hudi Ogan. Selanjutnya dari Muhammad Ridwan Hakim, izin bertanya Kak, berarti aplikasi server harus dalam versi yang sama ya supaya tidak konflik. Kedua, di zone manager domain kita berarti domain diarahkan ke IP public HA proxy yang sudah di port forwarding di router kita port 80 dan 443, 49283 yang di port forwarding. Ketiga, kalau HA proxy menggabungkan server Nginx yang sudah di set load balancer, bisa nggak Kak? Bisa dibantu Mas Ari? Baik, terima kasih Muhammad Ridwan atas pertanyaannya. Yang pertama, aplikasi server harus dalam versi yang sama ya supaya tidak konflik. Ya, bisa juga karena sesuai dengan presentasi tadi, servernya harus identik ya, harus sama. Bisa juga terpisah sesuai dengan kebutuhan. Seperti disebutkan tadi untuk slice backend ke server A dan B, ataupun kita mengakses front end-nya ke server C ataupun D. Kemudian yang nomor 2, di zone manager, domain kita berarti domain diarahkan ke IP public HA proxy yang sudah di port forwarding di router kita. Ya betul, kita mengarahkannya di pointing domain dari domain manajemen kita ke IP public dari HA proxy. Kemudian port 80, 443, dan 49823 yang di port forwarding, ya itu tergantung yang kita gunakan. Kebetulan yang saya gunakan ini adalah web server dengan menggunakan port 80 dan 443. Bisa juga dari server di belakangnya menggunakan MySQL. Nah, kita bisa tambahkan juga 3306 nantinya, ataupun mail 25 SMTP dan maupun 110 untuk POP3. Nah, untuk selanjutnya, kalau HA proxy menggabungkan server Nginx yang sudah di set load balancer, bisa Kakak? Bisa juga, hanya saja nantinya untuk pembagiannya itu berdasarkan algoritma yang digunakan. Misalkan HA proxy menggunakan round robin di setnya, kemudian Nginx di set menggunakan list count. Nah, kemudian server hanya tinggal menerima dan memproses request tersebut. Semoga terjawab, Muhammad Ridwan. Oke, Mas Ari, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya juga ingin mengingatkan kembali para peserta webinar hari ini, selain bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, gunakanlah fitur raise hand jika ingin bertanya langsung ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mas Maulana Adurun Nafis. HA proxy apa yang bisa diterapkan di VPS atau dedicated, Pak? Kalau bisa, apa saja yang harus disiapkan? Mas Ari bisa dibantu untuk jawabannya? Baik, terima kasih Pak Maulana atas pertanyaannya. Yang pertama, HA proxy apa bisa diterapkan di VPS atau dedicated? Pak, bisa ya, karena kebetulan ini yang saya demonstrasikan ini di VPS. Kemudian yang kedua, kalau bisa apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, dipersiapkan dulu node-node-nya, service-nya, aplikasinya telah berjalan. Kemudian baru kita masuk ke konfigurasi dari HA proxy-nya. Kemudian yang terakhir, pointing domain apabila diperlukan kepada IP publik dari HA proxy-nya. Mungkin segitu.
Semoga terjawab. Terima kasih Mas Ari. Selanjutnya pertanyaan dari Maxilianus Kolbe Aldo Damara. Halo Kak, izin bertanya, untuk HA proxy sendiri apakah rentan dengan serangan tertentu, mungkin serangan request dan lain-lain sehingga down? Jika ada, apa ya Kak, dan bagaimana untuk solve-nya? Mas Ari, bisa dibantu jawab? Baik, terima kasih Maxilianus Kolb atas pertanyaannya. Untuk HA proxy sendiri, apakah rentan dengan serangan tertentu, mungkin serangan request dan lain-lain sehingga down? Jika ada, bagaimana untuk solve-nya? Untuk yang pertama, serangan request ya, untuk DDoS itu bisa ditangani untuk malicious request-nya, sehingga diblok oleh ACL dari HA proxy. Kemudian jika terdapat DDoS atau serangan, bagaimana untuk solve-nya? Kita lihat dulu yang pertama dari sisi port mana atau request mana yang terkena serangan. Jika itu dapat kita tangani, maka kita dapat memblok yang pertama source-nya, source dari attacker-nya. Kemudian kita bisa melakukan remediasi terhadap celah dari port yang kita gunakan pada aplikasi yang digunakan oleh HA proxy. Mungkin cukup sekian, semoga terbantu. Terima kasih Mas Ari. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ali Munawar. Izin bertanya berdasarkan topologi demo. Yang pertama, jika kondisi traffic serta load server backend keseluruhan sedang penuh, apakah request dari klien akan tetap dilanjutkan ke backend dari frontend? Pertanyaan kedua, apakah pada HA proxy memiliki metode untuk mengecek resource backend yang sedang menangani request dari sisi klien? 3. Apakah pada HA proxy terdapat konfigurasi untuk menetapkan satu server dengan mode standby, jadi server tersebut digunakan setelah semua server yang digunakan full proses? Terima kasih, Mas Ari, bisa dibantu? Baik, terima kasih Ali Munawar atas pertanyaannya. Yang pertama, jika kondisi traffic serta load server backend keseluruhan sedang penuh, apakah request dari klien akan tetap dilanjutkan dari backend ke frontend? Ke backend dari frontend, ya kita sebelumnya ada melakukan set maximum connection dari sisi HA proxy. Nah itu apabila penuh, maka HA proxy akan mengembalikan apabila penuh responnya 503, yaitu service unavailable. Nah, kemudian yang nomor 2, apakah pada HA proxy memiliki metode untuk mengecek resource backend yang sedang menangani request dari sisi klien, seperti yang telah dijelaskan pada demonstrasi tadi. Kita menambahkan health check ya, jadi sebelah node, IP node, nah itu ditambahkan check. Kemudian kita men-set cookie untuk tokennya kita namakan tadi S1, S2, dan S3. Nah itu apabila tidak sampai ke setiap node-nya, maka dia akan dianggap unheld ya, dan akan di-exclude dari HA proxy. Kemudian yang ketiga, apakah pada HA proxy terdapat konfigurasi untuk menetapkan satu server dengan mode standby, jadi server tersebut digunakan setelah semua server yang digunakan full proses. Bisa dengan menggunakan layer 7 load balancing tadi saya tidak sempat didemonstrasikan. Untuk ini, jadi yang pertama kita set dulu untuk hostnya. Nah kemudian kita set setelah penuh request mana saja yang akan dipindahkan ke satu server yang standby tersebut. Terima kasih, semoga terjawab. Oke Mas Ari, terima kasih. Kita beralih ke peserta yang mengajukan raise hand. Di sini ada Mas Yanto. Selamat sore Mas Yanto. Bisa open mic dan juga open cam juga supaya kita semua bisa lihat nih. Sore Mbak. Iya, selamat sore. Dari mana Mas Yanto, maaf? Yanto dari PT Mekar Armada Investama. Oke, siap. Mas Yanto, silahkan diajukan pertanyaannya. Mau saya tanyakan ini, pertama untuk hub proxy ini
spek minimalnya berapa ya Pak? Baik, untuk spek minimalnya untuk satu core PCS bisa dengan memori 1 GB dan disk minimal 5 GB sesuai dengan yang Proxy sebutkan pada websitenya, Pak. Semoga terjawab. Kalau dari pengalaman Bapak untuk spek segitu cukup nggak untuk menangani misalnya kita punya biasa kalau kantor kan mungkin ada beberapa website ya, ada internal website, ada untuk website keluar, mungkin ada sekitar taruhlah 5 website, ada 5 website yang mengarah ke hub proxy tersebut. Dan untuk trafiknya mungkin karena satu ada online shop, ya anggaplah untuk salah satu websitenya ada yang sampai hariannya 100 kunjungan. Untuk spek segitu cukup nggak ya Pak? Minimalnya. Baik, mungkin untuk CPU-nya bisa ditambahkan ya kepada rekomendasi dari Proxy-nya, yaitu minimal untuk rekomendasi core-nya adalah 2 core, karena untuk satu core ini digunakan oleh Proxy agar dapat sekaligus nge-spawn dari child-nya. Terima kasih. Terus untuk hub proxy ini, jika kita untuk selain untuk hub proxy, server yang kita install hub proxy ini bisa nggak sih Pak sekalian kita pakai untuk virtual host? Untuk virtual? Iya, misalnya kita masukin Apache untuk virtual hostnya aja Pak. Baik. Seperti Apache maksudnya gitu ya Pak? Iya. Ya bisa Pak, seperti reverse proxy pada Nginx seperti itu ya. Nah kita melakukan port mapping di proxy, itu bisa Pak. Bukan port mapping Pak, tapi lebih ke mapping nama domain Pak. Nama domain itu bisa juga Pak, karena tadi kita set headernya dulu dari nama domain yang diterima, kemudian kita lempar ke port mana saja yang menerima request tersebut. Tapi nanti itu akan jadi load balancing juga ya? Ya, bisa. Oke, terima kasih Pak. Sekian pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Feris Juniardi, apakah Proxy mendukung untuk multiple dedicated public IP server backend? Mas Ari bisa dibantu jawab? Baik, terima kasih Pak Feris Juniardi. Apakah Proxy mendukung untuk multiple dedicated public IP server backend? Jadi maksudnya di sini adalah backend yang digunakan, setiap node-nya itu menggunakan IP publik ya. Nah itu bisa juga Pak, tergantung kebutuhan. Dari yang tadi saya peragakan adalah menggunakan IP private supaya lebih secure dan juga aman dari peretasan secara langsung melalui IP publiknya Pak. Kalau untuk menggunakan dedicated IP public server bisa Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ari. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas Ari, dari Muhammad Subhan, apakah load balancer pada Proxy juga berfungsi untuk digunakan untuk memblok situs-situs yang dilarang dan memblok PC dengan MAC address agar tidak bisa akses server kita? Mas Ari, bisa dibantu jawab? Terima kasih Mas Subhan. Pertanyaannya, apakah load balancer pada Proxy juga berfungsi digunakan untuk memblok situs-situs yang dilarang dan memblok PC dengan MAC address agar tidak bisa akses ke server kita? Ini untuk Proxy sendiri karena tujuannya inbound ya, maka untuk memblok situs-situs ini beda fungsi ya, bisa digunakan tools lain, itu firewall. Kemudian memblok PC dengan MAC address agar tidak bisa akses ke server kita, itu juga bisa. Jadi kita men-set IP dari source-nya berapa, kemudian kita respon dengan header-nya adalah reject atau di-block. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Ari atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta.
saya bisa menginformasikan bahwa tanya jawab hari ini sudah selesai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Mas Ari Sadam, terima kasih. Dan juga mungkin ada sedikit closing statement nih untuk para peserta webinar hari ini. Silakan Mas Ari. Baik, Mbak Asti. Mungkin untuk sesi webinar kali ini akan ditutup oleh kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, bahwa teknologi load balancing ini sangat banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan skala besar pada saat ini. Load balancing biasanya sering digunakan untuk kebutuhan traffic web dan high availability yang sangat tinggi. Contohnya seperti website e-commerce. Salah satu tools untuk menjalankan load balancer tersebut adalah proxy yang dapat mendukung load balancing dan proxying suatu protokol TCP maupun HTTP. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada sesi webinar kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Asti selaku host. Silahkan Mbak Asti. Oke, terima kasih banyak Mas Ari. Sehat selalu ya. Karena waktu jualah yang memisahkan kita hingga hari ini, terima kasih bagi para rekan-rekan semuanya yang sudah berpartisipasi dan juga menikmati acara dan mengikuti acara dari awal hingga akhir, dan juga para peserta yang sudah mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, dan semoga kita dipertemukan kembali di acara webinar selanjutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.